Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai jernih, hiduplah seorang perempuan bernama Ratmi. Usianya telah menginjak 42 tahun, dan selama itu pula ia hidup sendiri. Orang-orang di desanya mulai menjulukinya perawan tua. Meski Ratmi tidak pernah terlalu memedulikannya, ia sibuk mengurus ladang kecil peninggalan orang tuanya dan hidup sederhana. Suatu malam, saat Ratmi pulang dari ladang, ia mendapati seekor ular besar berwarna putih berdiam di teras rumahnya. Aneh, ular itu tidak menyerang atau tampak agresif. Ia hanya melingkar diam, seolah menunggu. Dengan perasaan campur aduk, Ratmi mengusirnya dengan sapu lidi. Namun ular itu tetap tidak bergeming. Merasa takut, tapi juga penasaran, Ratmi akhirnya membiarkan ular itu. Hari-hari berikutnya, ular itu terus muncul, selalu di tempat yang sama, seperti penjaga setia. Sampai suatu malam, Ratmi bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang lelaki tampan berbaju putih mendatanginya dan berkata, "Aku datang untuk membalas kebaikan hatimu. Aku ingin menjadi pendampingmu." Ketika terbangun, Ratmi merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Anehnya, perasaan takutnya pada ular itu perlahan-lahan menghilang. Ia bahkan mulai berbicara dengan ular itu setiap hari, menceritakan kehidupannya yang sepi. Tak butuh waktu lama, desa pun digemparkan oleh berita bahwa Ratmi akan menikah. Tapi yang mengejutkan, ia mengaku calon suaminya bukan manusia biasa, melainkan siluman ular. Beberapa warga yang penasaran ikut hadir pada malam pernikahan itu. Di halaman rumah Ratmi yang diterangi obor-obor bambu, berdirilah sosok pria tampan yang tak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Mereka bertukar janji dalam bahasa yang terdengar asing. Dan setelah itu, pria itu menggenggam tangan Ratmi dengan lembut. Tidak semua warga bisa melihat dengan jelas, tapi beberapa bersumpah bahwa sekejap pria itu berubah menjadi sesosok ular raksasa, lalu kembali menjadi manusia. Sejak saat itu, hidup Ratmi berubah. Ia tampak lebih bahagia, lebih bersemangat, seolah semua tahun kesepiannya terbayar lunas. Anehnya, ladangnya yang dulu sederhana kini menjadi sangat subur. Hasil panennya berlipat ganda, dan uang pun mengalir dengan mudah. Banyak yang berbisik bahwa ini semua adalah berkah dari pernikahan gaibnya. Namun, tidak semua warga senang. Ada beberapa orang yang iri, bahkan menuduh Ratmi melakukan perjanjian terlarang. Mereka mencoba mencari tahu lebih dalam tentang siapa sosok suami Ratmi. Sebenarnya, pada suatu malam, 3 orang lelaki dari desa itu diam-diam mengintai rumah Ratmi. Malam itu, ketiga lelaki Sarman, Pahidi, dan Warto berjalan mengendap-endap di bawah cahaya bulan sabit. Mereka bersembunyi di balik pepohonan besar dekat rumah Ratmi, menahan napas saat mendengar suara tawa lirih dari dalam. Penasaran bercampur takut, mereka saling bertukar pandang. Sebelum akhirnya Sarman mengisyaratkan agar mereka mendekat lebih dekat lagi. Melalui celah jendela yang terbuka sedikit, mereka melihat Ratmi duduk bersama pria dan sama sosok, yang katanya adalah siluman ular. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah pria itu tampak pucat, matanya berkilau seperti sisik basah, dan lidahnya sesekali terjulur bercabang. Warto, yang paling penakut di antara mereka, berbisik ketakutan, "Aku rasa dia benar-benar siluman. Kita harus pergi sekarang." Tapi Sarman yang keras kepala menahan mereka. "Kita harus tahu apa yang mereka lakukan. Siapa tahu dia menyimpan harta." Tiba-tiba, suara dalam rumah berubah. Pria itu berbicara dengan bahasa asing yang berat, dan Ratmi terlihat menunduk hormat. Lalu, di hadapan ketiga lelaki itu, tubuh pria itu perlahan memanjang. Kulitnya berubah menjadi sisik keperakan yang berkilauan di bawah lampu minyak. Dalam hitungan detik, ia sepenuhnya menjadi ular raksasa, melingkar di lantai rumah. Sarman yang kaget tanpa sadar menginjak ranting kering. Suara pecahan kecil itu membuat kepala ular itu terangkat. Matanya menyala merah. Ia mendesis keras, dan dalam sekejap, pintu rumah terbuka sendiri. Diikuti hembusan angin kuat yang membuat obor-obor di sekitar rumah padam serentak. Pahidi dan Warto langsung berlari tunggang langgang ke arah hutan. Tapi Sarman, yang terlalu panik, tersandung akar pohon dan jatuh. Sebelum ia sempat bangkit, sesuatu menarik kakinya ke belakang, menyeretnya mendekati rumah Ratmi. Keesokan paginya, warga desa hanya menemukan Sarman pingsan di dekat pohon tua dengan tubuh menggigil dan rambut memutih sebagian. Ia tidak bisa lagi berbicara dengan normal,
hanya bergumam ketakutan tentang mata merah dan lidah bercabang. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mengganggu Ratmi. Mereka mulai mempercayai bahwa suaminya benar-benar siluman ular, penjaga sekaligus pelindung. Hidup Ratmi berjalan tenang. Bahkan beberapa warga yang dulu mencibirnya kini datang diam-diam untuk meminta bantuan atau sekadar berharap berkah dari kedekatannya dengan makhluk gaib itu. Namun, di balik semua ketenangan itu, Ratmi mulai menyadari sesuatu yang mengusik hatinya. Suaminya, yang penuh kasih di awal pernikahan, perlahan berubah. Ia menjadi lebih posesif, tidak mengizinkan Ratmi keluar rumah sesering dulu. Bahkan saat Ratmi hendak mengunjungi keluarganya di desa sebelah, suaminya melarang dengan suara berat yang membuat Ratmi menggigil. Pada suatu malam, Ratmi memberanikan diri bertanya, "Siapa sebenarnya kamu? Apa yang kau inginkan dariku?" Suaminya, dengan suara dalam yang bergetar, menjawab, "Aku memberimu segalanya, Ratmi. Sebagai gantinya, kau harus tinggal bersamaku selamanya. Dunia manusia bukan lagi tempatmu." Ratmi terdiam. Ia sadar bahwa hidupnya kini tidak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Dan di dalam hatinya, perlahan tumbuh ketakutan baru, bahwa mungkin ia telah menukar kesepian panjangnya dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam demi malam, kegelisahan menggerogoti hati Ratmi. Ia mulai bermimpi buruk tentang ular-ular besar melilit tubuhnya, menjeratnya hingga tak bisa bernapas. Di dunia nyata, suaminya pun semakin sering memperlihatkan wujud aslinya. Ratmi, yang awalnya merasa menemukan cinta sejati, kini merasa seperti burung dalam sangkar emas. Pada malam purnama, Ratmi diam-diam mengambil keputusan besar. Ia mengingat cerita lama yang pernah didengar dari neneknya, tentang bagaimana makhluk gaib bisa diputus ikatannya dengan doa dan keberanian. Dengan mengenakan pakaian putih sederhana, ia pergi ke sungai tempat ia pertama kali bertemu ular putih itu. Di tepi sungai yang berkilau diterpa cahaya bulan, Ratmi berlutut dan berdoa sepenuh hati. Ia meminta maaf kepada alam, kepada leluhurnya, dan memohon diberi jalan pulang ke dunia manusia, meninggalkan ikatan gaib ini. Tiba-tiba, air sungai bergemuruh. Sosok suaminya muncul, setengah manusia, setengah ular. Wajahnya penuh luka, seolah terbakar oleh doa Ratmi. "Kenapa kau mengingkariku?" Suaranya bergema berat, antara kesedihan dan amarah. Ratmi, dengan air mata menetes di pipi, menjawab, "Aku berterima kasih padamu. Kau menyelamatkanku dari kesepian. Tapi aku tidak bisa hidup dalam ketakutan. Aku ingin bebas." Siluman ular itu menatap Ratmi lama sekali, sebelum akhirnya mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Ia berputar di udara, tubuhnya bersinar terang, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi asap putih tipis, lalu lenyap ditiup angin malam. Ratmi jatuh terduduk, menangis lega. Sejak malam itu, suaminya tidak pernah muncul lagi. Hidup Ratmi kembali sederhana, seperti dulu. Ia masih sendiri, tapi bukan lagi dengan hati kosong. Ia telah menemukan makna dari kebebasan, dan bahwa tidak semua kesepian harus diisi dengan keajaiban yang tak bisa dikendalikan. Desa kembali tenang. Ratmi menjadi sosok bijak yang dihormati. Banyak anak muda datang kepadanya untuk meminta nasihat tentang kehidupan, tentang cinta, dan tentang keberanian untuk memilih jalan sendiri. Dan Ratmi, dengan senyum kecil di wajahnya, tahu bahwa akhirnya ia benar-benar pulang, menjadi dirinya sendiri di dunia yang nyata.